Alright, bertemu lagi sama saya Antonio Gunawan di channel Javastek. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu baik-baik aja dan inilah Oppo Reno 80 5G. Jadi Februari yang lalu Oppo secara resmi memperkenalkan lini smartphone mid-range terbaru mereka yaitu Oppo Reno 80 5G. Untuk harganya sendiri dibedakan dalam dua pilihan memori ya. Yang pertama, memori 8 GB itu harganya 6 juta dan memori 8 256 GB harganya 6,5 juta. Harga itu selisihnya cukup jauh kalau kita bandingin sama Oppo Reno 80 4G yang harganya 4,899 juta untuk varian memori yang 8 256 GB. Ya, walaupun selisih harganya 1,6 juta, tapi kan dinilai wajar karena Reno 80 5G itu lebih unggul spesifikasinya ketimbang yang versi 4G. Ditambah desain dari kedua HP ini juga berbeda. Versi 5G bodinya kelihatan lebih mewah karena ada sentuhan ala-ala matte alias kaca burem. Padahal sebenarnya kalau saya amati ya, dari lamannya ini kayak polikarbonat sih. Sedangkan yang versi 4G bahannya tampak sama kayak versi 5G. Bedanya di sini pakai tekstur ala-ala kulit dan ada model jahitannya. Padahal ini bukan jahitan asli, cuma cetakan doang. Ya, ngeliatin dari gaya desainnya aja emang kelihatan lebih mahal yang versi 5G ya. Soalnya gayanya kaca matte gitu, kaca-kaca buram yang biasa dipakai di HP-HP mahal. Ada untungnya juga sih Reno 80 5G pakai desain kayak begitu, yaitu nggak ninggalin sidik jari di body pas kita make ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan spesifikasi Oppo Reno 80 5G ya. Kita mulai dari bagian depannya terlebih dahulu, dimana untuk layarnya luasnya 6,7 inci menggunakan panel AMOLED dan punya resolusi Full HD Plus atau kalau pixelnya 1080 x 2412 pixel ya. Terus layar 6,7 incinya ini serasa makin luas karena rasio layar ke bodinya yang gede, 93%. Jadi hasilnya tuh bezel HP-nya ini tipis banget kelihatannya. Masih soal layarnya, kan tadi disebutin kalau HP ini pakai panel AMOLED ya. Nah, AMOLED yang tertanam di HP ini udah pakai 1 miliar warna, yang biasanya kita dengar itu cuma 16 juta warna. Ini udah 1 miliar. Terus ditambah ada fitur refresh rate 120 Hz yang bikin guliran HP ini tuh smooth banget gitu loh. Jadi buat di mata udah enak banget lah buat ditontonnya, kayak buat scrolling sosmed, terus baca buku, apalagi ya baca buku, baca e-book. Terus nggak sampai di situ aja, ada lagi fitur yang namanya AI Adaptive Eye Protection System yang fungsinya buat menjaga kenyamanan mata dengan menyesuaikan kecerahan layar pada kondisi sekitar pengguna. Jadi kalau misalkan kita lagi main HP dalam kondisi yang gelap, maka secara otomatis HP itu bakal ikut ngeredupin juga supaya mata kita ini juga ikutan nyaman. Di atas layarnya terdapat sebuah desain punch hole untuk tempat kamera selfie ya, yang resolusinya dikasih sama Oppo ini sebesar 32 megapiksel. Oke, sekarang kita beralih ke bagian belakangnya sekaligus ngelanjutin pembahasan kamera. Di bagian belakangnya terdapat 3 kamera dengan masing-masing kamera utama 108 megapiksel, kamera depth sensor 2 megapiksel, dan kamera micro lens 2 megapiksel. Kalau misalkan belum tahu, kamera micro lens itu kamera mikroskop, tapi bikinan Oppo buat HP bikinan mereka. Masih di bagian belakang, tapi kita ke bagian jeroannya ya, alias mesinnya. Oppo Reno 80 5G ini udah pakai chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G. Jadi yang bikin HP ini support 5G karena chipset itu ya. Terus didukung dengan dua varian memori, yaitu 8 128 GB sama 8 256 GB. Terus meskipun RAM ini hitungannya udah gede, 6 sama 8, tapi masih dikasih fitur sama Oppo fitur RAM expansion yang bisa dipakai sampai 8 GB. Jadi di situ fitur ini dia ngambil sebagian penyimpanan internalnya buat dijadiin memori virtual untuk nambah RAM aslinya gitu. Untuk mendukung performa hariannya, HP ini udah dibekalin baterai sebesar 4800 mAh yang bisa diisi ulang pakai fitur fast charging SuperVOOC 67 watt. Terus menurut klaim Oppo, HP ini bisa terisi penuh sampai 100% hanya perlu waktu 44 menit aja. Ya, itu adalah fitur dan spesifikasi utama dari Oppo Reno 80 5G. Dan di sini saya ingin menambahkan lagi beberapa fitur penting lainnya di HP itu. Yang pertama, dual stereo speaker dengan fitur ultra volume 200%. Jadi, Oppo ngasih fitur tambahan ini supaya speaker kita makin membludak suaranya ya.
Terus yang kedua ada fitur Smart AOD, yang ketiga Screen Translate. Jadi Oppo sama Google ini udah kerjasama buat bikin fitur terjemahan tapi bisa secara langsung. Jadi kita bisa terjemahin bahasa asing tanpa buka aplikasinya lagi. Terus yang keempat ada Auto Pixelate, yaitu kalau misalkan kita lagi screenshot chattingan sama lawan bicara kita, foto sama nama dari lawan chat kita itu bisa langsung diburemin pakai fitur itu. Terus yang kelima ada 5 Grade Access Control. Jadi itu sebenarnya bisa dibilang fitur yang umum sih. Jadi kalau misalkan kita mau buka aplikasi terus dia minta izin ke aplikasi kita, nah itu fitur 5 Grade Access Control ya, kayak ngasih izin kamera, suara, kontak, dan sejenisnya lagi. Terus yang keenam ada fitur, bukan fitur sini lebih tepatnya, tapi sertifikasi privasi DNV, e-privacy, dan Trust E. Jadi Oppo di sini kayak ngambil sertifikasi privasi kalau HP-nya ini aman untuk digunakan ya, dan bebas dari yang namanya mungkin istilah kasar kayak pembajakan gitu, atau mungkin juga diintipin paling ya. Terus yang ketujuh Android 13 dengan Color OS 13, yang kedelapan fingerprint under display, yang kesembilan face unlock, 10 NFC, 11 USB Type-C yang udah support OTG, dan ke-12-nya udah Bluetooth 5.1. Oppo Reno 80 5G tersedia dalam dua pilihan warna, yaitu Midnight Black sama Sunrise Gold. Terus sejak video ini di-upload, laman Oppo lagi buka masa pre-order. Dan di situ sih kalau misalkan saya cek ya, itu tanggal 10 barangnya udah dikirim, bilangnya sih begitu. Bagi yang ikut program itu, maka pemesan dapat Oppo Band Black gratis. Di situ udah include soalnya pas cek di store-nya ya. Terus karena sekarang Oppo lagi jadi sponsor utama UEFA Champions League, maka pemesan juga bisa berkesempatan menangin tiket final UEFA Champions League di Turki. Terus bisa dapetin tas juga sama dapetin bola edisi khusus, yaitu edisi Reno 80 5G. Itulah pembahasan dari Oppo Reno 80 5G. Semoga informasinya bisa tersampaikan oleh kalian ya. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. So, Antonio Gunawan signing out. Peace and have a nice day.